Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Berus pergi ke kampung halamannya yang berada di planet Gezi, yaitu perbatasan antara alam semesta ke-6 dan ke-7. Setelah lama nggak datang ke sini, Berus merasa dia sangat merindukan tempat ini. Kemudian sampailah Berus di suatu tempat yang nampak ada patung besar di depannya. Dan terlihat juga ada seorang yang sedang duduk di tempat itu. Ternyata orang itu adalah Champa, yaitu dewa kehancuran alam semesta ke-6. Berus nggak nyangka ternyata Champa juga datang ke sini. Champa membalas kalau dia udah sebulan ada di sini sambil menunggu Berus yang ternyata baru datang. Nampak mereka duduk menghadap sebuah patung yang mungkin itu merupakan sebuah makam seseorang. Dan Berus menegaskan kalau dia sudah 1000 tahun tidak pernah menginjakkan kakinya ke sini, ayah. Yang berarti makam itu mungkin adalah makam ayah Berus dan Champa. Lalu Champa menatap ke arah Berus dan bertanya apa yang akan dia lakukan pada mereka. Semua masalah dan perang yang akan terjadi telah membuat Champa sendiri merasa pusing. Berus membalas jika orang itu mungkin akan lebih marah pada Champa. Sebaliknya, Champa mengatakan Beruslah yang mungkin bakal celaka. Entah siapa yang mereka omongin, entah itu ayahnya, Geno atau yang lainnya. Kemudian diperlihatkan sebuah batu nisan yang bertuliskan Pere. Apakah dia yang dimaksud oleh mereka? Sementara itu, setelah berhasil menghancurkan perangkat secara bersamaan, Goten nanya sama Whis apakah mereka berhasil. Whis menjawab mereka berdua saat ini akan memasuki tahap kedua dari latihan. Yang harus mereka lakukan sekarang, Whis minta mereka untuk membuka potensi kekuatan dewa dalam diri mereka. Dan katanya ini akan menjadi langkah penting untuk mencapai tahap ketiga dari persiapan mereka. Mendengar kata Ki Dewa, sontak saja membuat dua bocah ini sangat terkejut. Whis pun mendoakan mereka supaya berhasil. Setelah itu, Whis membawa mereka ke sebuah planet bernama Lestia. Dia menciptakan 2 buah bola energi dan minta mereka untuk menyerap bola energi itu. Mendengar itu, sontak buat mereka tertawa karena bagi mereka itu sangatlah mudah. Dan berkata jika Whis pasti lagi bercanda. Tapi Whis bilang kalau dia serius, jika mereka berhasil menyerap bola ini, maka mereka bisa melewati level ini. Kemudian Whis melepaskan 2 bola energi itu ke arah mereka. Tapi karena gerakannya lambat, membuat mereka kesal. Jadi Goten dan Trunks bergerak untuk segera menyambut bola itu. Dan saat bola itu mulai memasuki tubuh mereka, Goten dan Trunks nampak biasa saja. Seperti seolah mereka bisa bertahan. Tapi tiba-tiba keduanya langsung memuntahkan darah dan merasa tubuhnya mendapatkan kesakitan yang luar binasa. Di sini Whis lupa menjelaskan kalau ternyata energi ini memiliki tingkat resiko yang sangat besar. Bahkan selain ayah mereka, tidak ada manusia yang bisa bertahan di dunia ini selama beberapa juta tahun. Dan sungguh ajaib mereka masih bisa bertahan sampai di sini. Whis lupa menjelaskan atau emang sengaja ya? Di dalam kesakitan yang luar biasa, Goten bertanya-tanya benda apa ini dan apa yang perlu mereka lakukan untuk terbebas. Sedangkan Trunks sontak berteriak dan bilang dia akan jadi lebih kuat dari ayahnya. Tapi tetap saja, menerima tekanan yang di luar batas tubuh mereka membuat keduanya terus mengeluarkan banyak darah. Bahkan Trunks yang tadinya semangat kini seolah tidak berdaya lagi. Dan tubuh mereka yang udah nggak bisa bertahan akhirnya tepar dan gak dapat bergerak lagi. Bola itu keluar dari tubuh mereka hingga Whis khawatir apakah dia sudah bertindak terlalu berlebihan. Padahal bola yang dia gunakan hanya memiliki sedikit energi saja. Goten yang masih sadar lalu nanya sama Whis apakah maksudnya dia harus menyerap energi itu dan menyimpannya ke dalam tubuh mereka. Ya, Whis pun membenarkan hal itu. Trunks yang kini sudah mendapatkan luka parah tetap memiliki tekad untuk kembali bertahan dari bola itu. Di sisi lain, Vegeta dan yang lainnya sedang melakukan meditasi atau bertarung di dalam bayangan mereka. Begitu juga dengan Kel yang saat ini lagi mengajari Broly cara untuk bisa mengendalikan Super Saiyan-nya. Sedangkan Caulifla dan Cabba kini telah mendapatkan kemampuan baru mereka yang luar biasa. Tiba-tiba Raja Sedala datang bersama pasukan seperti ingin mengetahui sesuatu. Dari arah jauh, Vegeta yang merasakan kebencian dari Raja Sedala langsung bergerak untuk menghampirinya. Cabba yang gak tahu itu tentu bertanya-tanya apa yang akan Vegeta lakukan. Sesampainya Vegeta di hadapan Raja Sedala, Vegeta nanya kenapa akhir-akhir ini Raja Sedala sering melihat mereka latihan. Vegeta berkata apakah Raja Sedala ingin berlatih bersama mereka. Nampak Raja Sedala marah dan meminta Vegeta serta teman-temannya untuk meninggalkan planet ini. Mendengar itu tentu buat Pangeran Chonga kesal kenapa tiba-tiba Raja Sedala berkata seperti itu.
Raja Sadala bilang dia udah peringatkannya dan segera minta pengawalnya untuk menghajar Vegeta. Dengan mudah, Vegeta menangkap senjata mereka lalu membuangnya ke belakang. Setelah itu, Vegeta mencoba memukul Raja Sadala, tapi sepertinya Vegeta menahan pukulannya itu. Atau pukulan Vegeta emang ditahan oleh energi Raja Sadala. Vegeta minta Raja Sadala untuk mendengarkan dulu perkataannya. Namun Raja Sadala langsung menghajar Vegeta dengan keras hingga Vegeta sampai memuntahkan banyak darah. Raja Sadala bilang Vegeta telah mengajarkan pasukannya untuk mempertahankan diri mereka dengan baik. Tapi ada satu hal dari ajaran Vegeta yang gak boleh dia maafkan. Dia menegaskan Vegeta bukanlah siapa-siapa serta Vegeta dan teman-temannya telah mengkhianati rakyatnya. Sementara Broly yang kaget melihat mereka juga bertanya-tanya apa yang telah Vegeta lakukan. Raja Sadala kembali menghajar Vegeta dengan keras lalu meluncur lagi untuk memberi Vegeta pukulan terkuatnya. Nampak tubuh Vegeta langsung terhempas dan menabrak sebuah tebing. Vegeta seperti merasakan kesakitan dan berkata Raja Sadala memiliki kekuatan kuat yang bahkan jauh lebih tinggi dari apa yang Vegeta bayangkan. Tiba-tiba Raja Sadala muncul di atasnya dan langsung menembakkan laser terkuatnya. Vegeta yang gak mau diremehkan juga menembakkan lasernya secara serentak. Di sini mereka masih belum menggunakan perubahan apapun ya. Nampak dari benturan laser mereka membuat ledakan yang sangat besar hingga semua Saiyan gak henti-hentinya fokus melihat mereka. Cabba yang tahu ini sangatlah berbahaya minta semua Saiyan untuk berlindung di dalam ki mereka. Kemudian Vegeta bangkit dengan tubuh yang telah menerima luka. Begitu juga dengan Raja Sadala yang mengalaminya. Gak sampai situ, Vegeta langsung melancarkan tendangan Ronaldonya, tapi nampak serangan itu berhasil ditahan oleh tangan Raja Sadala yang besar. Setelah tahu base Raja Sadala emang beneran kuat, Vegeta gak habis pikir kenapa dia gak muncul saat turnamen kekuasaan dulu. Karena dalam turnamen yang menentukan nasib seluruh alam semesta, harusnya Raja Sadala melindungi planet dan semestanya. Lalu Vegeta pun mengarahkan kaki satunya yang ternyata berhasil menghajar muka Raja Sadala sampai bonyok. Raja Sadala mendapatkan luka yang cukup parah, tapi nampaknya dia masih belum menyerah. Bahkan Vegeta pun sampai gak nyangka Raja Sadala juga ternyata memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa. Tiba-tiba dia diserang dengan pukulan yang refleks Vegeta langsung menghindar. Lalu gantian Vegeta yang menyerang balik dengan pukulan kerasnya serta tendangan madun yang membuat Raja Sadala mental. Raja Sadala kembali mendapatkan luka yang parah, tapi lagi-lagi dia belum menyerah untuk melawan Vegeta. Vegeta melihat kalau dia dapat membaca pergerakan Raja Sadala dan berkata Raja Sadala pasti akan menyerang dengan tangan kiri. Tapi tiba-tiba Raja Sadala malah menyerang menggunakan dengkul. Vegeta yang masih bisa bertahan kembali menunjukkan senyuman congaknya. Namun lagi-lagi Raja Sadala muncul tiba-tiba dan kembali menghajar Vegeta dengan keras. Vegeta mendapatkan luka yang cukup parah dan merasa jika dibiarkan terus begini maka dia mungkin akan kalah. Maka dari itu, Vegeta balik menyerang dengan kecepatan tinggi. Yang kali ini berhasil menghajar Raja Sadala tanpa dia bisa menahannya. Bahkan serangan Vegeta yang sangat keras membuat Raja Sadala sampai memuntahkan banyak darah. Meski begitu, base Raja Sadala ini emang beneran kuat coy. Dia masih bisa bertahan yang bahkan kali ini langsung mencengkeram Vegeta agar tidak kabur. Setelah itu, Raja Sadala melakukan lemparan supernya dan membanting tubuh Vegeta menghantam tanah. Raja Sadala bilang dia belum pernah merasakan penghinaan seperti ini dari orang Seiya. Dan dia akan pastikan untuk membuat Vegeta meninggalkan planet ini secara paksa. Lalu Raja Sadala pun meluncur kembali ke tempat Vegeta dengan sangat cepat. Vegeta yang udah bangkit sontak tersenyum dan bilang kalau pertarungan ini semakin menarik. Tapi Vegeta tahu kalau Raja Sadala menolak untuk menggunakan kemampuan penuhnya. Jadi Vegeta akan membungkam mulut Raja Sadala yang sekuat di hadapannya. Mereka pun saling beradu kepala dengan keras sehingga membuat efek listrik yang sangat besar. Keduanya lalu terhempas ke belakang, tapi nampaknya Vegeta masih ingin menghajarnya lagi. Dia meluncur dengan kecepatan tinggi yang tiba-tiba Raja Sadala balik menembakkan laser cendol. Di tengah gempuran laser itu, Vegeta melihat banyak anak panah yang mengarah pada Raja Sadala. Yang berarti itu adalah celah untuk Vegeta menyerang. Vegeta mulai memejamkan matanya untuk memastikan arah serangannya secara tepat. Dan setelah ketemu, Vegeta pun langsung berubah menjadi Super Saiyan dan bersiap untuk mengarahkan tinjunya. Sebelum pukulan Vegeta sampai, tiba-tiba Raja Sadala yang melihat bentuk Super Saiyan Vegeta sontak merasa sangat ketakutan. Dia seperti melihat masa lalunya yang menyeramkan. Dia langsung menutup mukanya dengan kedua tangannya agar tidak melihat Super Saiyan itu.
Bahkan nampak Raja Sedala merasa sangat trauma dengan masa lalunya itu. Vegeta yang ingin memukulnya pun sontak menghentikan tangannya dan penasaran apa yang terjadi. Maka dari itu Vegeta minta Raja Sedala untuk menjelaskan semuanya karena sekarang adalah waktu yang tepat. Vegeta ingin tahu apa yang membuat Raja Sedala begitu benci dengan perubahan Super Saiyan. Karena yang Vegeta tahu, Raja Sedala sebenarnya memiliki bentuk Super Saiyan yang bahkan bisa dia tingkatkan menjadi 10 kali lipat dari Super Saiyan normal. Mengingat base-nya aja udah setara dengan Vegeta. Jadi Raja Sedala ini sebenarnya kuat, cuma dia nggak mau menggunakan Super Saiyan. Semua pasukan Saiyan yang melihatnya tentu bertanya-tanya apa yang terjadi. Bahkan setelah melihat raja mereka tidak berdaya, mereka menanyakan apakah Vegeta adalah raja mereka yang baru. Karena siapapun yang berhasil menjadi yang terkuat dialah raja mereka. Painen langsung minta mereka untuk kembali berlatih. Dia tidak ingin mereka mengganggu apa yang Vegeta dan Raja Sedala lakukan. Chaba juga begitu penasaran apa yang sebenarnya sedang Vegeta lakukan. Nah, di sini akhirnya Raja Sedala mau menjelaskan semua tentang masa lalunya. Dahulu bentuk Super Saiyan miliknya yang berambut emas telah mengambil alih tubuhnya untuk pertama kalinya, bersamaan dengan Girken yang mengambil nyawa raja mereka yang terdahulu. Nah, Raja Sedala yang gak bisa mengendalikan Super Saiyan miliknya telah membunuh Girken, tapi juga merenggut ratusan nyawa tidak bersalah bersama dengan musuhnya juga. Intinya Raja Sedala membantai habis semua musuh dan juga teman, yaitu mulai anak-anak, wanita, dan teman-teman seperjuangannya. Dan ledakan yang disebabkan oleh perubahannya telah mengubah kebenciannya menjadi kemarahan yang tidak ada habisnya. Bahkan ada anak laki-laki yang membawa jenazah adiknya ke pemakaman masih menghantuinya. Dan itu disebabkan karena Raja Sedala yang membunuhnya saat menjadi Super Saiyan. Dari situlah Raja Sedala mulai membenci semua perubahan Super Saiyan. Lalu dia juga melihat wajah rakyatnya memiliki jelmaan Super Saiyan di dalam diri mereka. Karena bentuk ini bisa diakses ketika mereka berlatih. Dan katanya itu tidak bagus karena pada akhirnya hanya akan membuat semua orang tidak bisa mengendalikan Super Saiyan seperti dirinya. Itu jugalah yang membuat Raja Sedala memilih menggunakan robot sebagai pengawal dan menekan semua Saiyan untuk tidak menggunakan bentuk Super Saiyan apapun. Sudah terjawabkan kenapa Raja Sedala tidak mengizinkan 3 Panglima untuk berubah menjadi Super Saiyan. Setelah mendengar cerita itu, Vegeta malah makin kesal. Dia menjelaskan kalau Chaba untuk mencapai bentuk Super Saiyan-nya karena pengabdiannya pada Raja Sedala. Dan harus mengingat bentuk Super Saiyan yang disebut bentuk iblis oleh Raja Sedala selalu bersedia untuk melindunginya. Raja Sedala membantah tidak ada yang dapat yakin dengan kepercayaan seseorang ketika mereka mengakui bahwa tidak ada yang lebih bahaya dibanding orang yang sedang lapar. Intinya yang Raja Sedala bilang, mereka belum tahu Super Saiyan itu bahaya karena yang mereka pikirkan bahaya itu hanyalah kelaparan. Vegeta membalas dia harus ingat kalau lawan mereka sekarang bukanlah manusia tapi para dewa. Dan apa yang telah kita capai tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang rendah, karena kita terbuat dari apa tindakan diri kita sendiri. Dan seringkali itu adalah hal yang paling tidak kita banggakan. Vegeta menegaskan Super Saiyan adalah senjata kuat sama seperti yang lain. Dan kunci untuk menggunakannya adalah dengan kebijaksanaan. Raja Sedala bertanya apakah Vegeta pernah mengalami hal pahit yang seperti dirinya. Vegeta mengatakan pada masa lalu dia pernah membunuh orang hanya untuk kesenangannya saja. Raja Sedala pun langsung mengejeknya dan berkata itu pasti karena ulah Super Saiyan yang membuat Vegeta bertindak jahat seperti itu. Vegeta membalas pada masa itu Super Saiyan hanyalah sebuah legenda dan kepastiannya masih diragukan. Mendengar itu tentunya sontak membuat Raja Sedala terkejut. Vegeta bilang setelah dia mendapatkan Super Saiyan dia merasa semuanya masih baik-baik saja. Dan sekarang dia minta Raja Sedala untuk memutuskan apakah dia mau menerima Super Saiyan itu atau tidak. Raja Sedala pun terdiam sejenak, lalu mengatakan jika dia pernah dengar dari Chaba kalau Vegeta sangat menyayangi bangsanya. Jadi Raja Sedala bertanya apa yang membuat Vegeta bisa berubah menjadi baik. Vegeta pun sontak tertawa kalau harus kembali mengingat itu dan lalu dia menatap ke arah langit. Vegeta menjawab ini bisa dibilang karena istri dan juga anak-anaknya. Tapi yang sebenarnya buat Vegeta bersyukur karena dia dipertemukan dengan Goku, yaitu seorang pahlawan yang lebih hebat dari dirinya. Beberapa tahun yang lalu, Vegeta mulai paham di mana kebahagiaan sejati dan di mana keadilan sejati. Bumi yang pernah dia serang dulu telah menjadi rumahnya sekarang dan memiliki keluarga di sana.
Tanpa Goku, mungkin nasib Vegeta tidak akan sama seperti sekarang. Setiap transformasi Super Saiyan dan setiap kali Goku melampaui batasannya, Vegeta mulai kagum pada Goku secara tidak sadar. Dan baginya, Super Saiyan telah membuka matanya untuk Goku sahabatnya. Mendengar semua itu, Raja Sedala pun seperti mengerti dan paham dengan apa yang Vegeta sampaikan. Vegeta melanjutkan dia sebenarnya telah jatuh dan gak tahu cara macam apa untuk bangkit kembali. Tapi dia paham dengan apa yang Raja Sedala rasakan. Jika Vegeta ada di posisinya, mungkin Vegeta akan bertindak lebih kurang bijak daripada Raja Sedala sendiri. Raja Sedala pun sontak tersenyum mendengar hal itu. Vegeta langsung mengangkat tangannya dan minta Raja Sedala untuk melepaskan semua beban masa lalu, seperti yang pernah Goku lakukan kepadanya. Raja Sedala pun mulai membuka hatinya dan dia harus mengucapkan selamat tinggal pada penyesalan dengan teman-temannya di masa lalu, demi untuk menyongsong kehidupan baru. Dia langsung menyambut tangan Vegeta dan mulai sekarang dia akan percaya dan bersatu dengan Vegeta demi melindungi rakyatnya dari perang ini. Para panglima dan semua pasukannya tentu sangat senang dengan keputusan raja mereka. Cabba dan semua orang pun gak bisa menutupi rasa bahagia mereka. Raja Sedala telah mulai memahami tentang nilai sebenarnya sesuatu yang mereka miliki dan harus memperjuangkan nasib semuanya mulai sekarang. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.